tubuh Xiaoyan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Ia menatap Yalau yang sedang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, ia berkata, "Guru, kami telah memenuhi harapan kami," ucap Xiaoyan. Feng Xunze di sampingnya tanpa sadar menghela nafas berat ketika mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Dia mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan dan tertawa. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yalau bertanya sambil tersenyum. Dapat disimpulkan bahwa itu penuh kejutan, tetapi tidak berbahaya, ucap Xiaoyan merentangkan tangannya lalu meringkas masalah di dalam sisa-sisa itu. "Ulah aula jiwa lagi," ucap Yalau sebelum mengangguk sedikit. Rasa dingin muncul di dalam matanya. Xiaoyan tersenyum. Ia menjentikan jarinya dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu itu melayang di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yalau. Kotak itu terbuka secara otomatis. Cahaya keemasan melesat keluar darinya sebelum memperlihatkan buah emas seperti bayi di dalam kotak itu. Itu memang buah bayi jiwa. Selain itu adalah buah bayi jiwa kualitas terbaik kelas emas, ucap Yalau. Bahkan dengan ketenangan Yalau, matanya tanpa sadar menunjukkan sedikit kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki dua tingkatan, yaitu buah bayi jiwa tingkat perak dan buah bayi jiwa tingkat emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah, sedangkan yang kedua memiliki efek pengobatan yang lebih kuat. Sedangkan buah bayi jiwa yang ditemukan Xiaoyan di dalam hutan kuno adalah jenis yang terakhir. Dengan buah bayi jiwa tingkat emas ini, kemungkinan besar semua aura spiritual esensi yang telah kau habiskan akan terisi kembali sepenuhnya, ucap Feng Xunze membelai janggutnya dan tertawa. "Guru, kau harus melakukan retret hari ini dan mencoba mengisi kembali aura spiritual esensimu secepat mungkin. Dengan begitu, kita dapat mulai memurnikan tubuh," ucap Xiaoyan. Yalau mengangguk pelan, matanya menatap Xiaoyan sebelum berbicara pelan. "Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu?" ucap Yalau. Xiaoyan terkejut ketika mendengar Yalau tiba-tiba berbicara seperti itu. Seketika dia terdiam. Dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan rasa bersalah yang mendalam tampak sangat jelas di matanya. Xiaozan adalah ayahnya. Garis keturunan yang sama mengalir di tulang-tulang mereka. Xiaozan sangat menyayanginya saat dia masih muda. Bahkan di saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, cinta itu tidak berkurang karena alasan apapun. Ayah dan putranya, dua kata sederhana itu melambangkan hubungan darah yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Jika dihitung-hitung, waktu ayahnya jatuh ke tangan aula jiwa bahkan lebih lama daripada waktu Yalau berada di sana. Ketika ayahnya ditangkap saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang lembut yang menyerbu gunung awan berkabut dengan perut yang dipenuhi amarah. Xiaozan memiliki harapan besar terhadap Xiaoyan sejak dia masih muda. Dia akhirnya percaya bahwa Xiaoyan akan mengubah klan Xiao dan memungkinkan klan ini yang terus menurun menjadi benar-benar kuat. Xiaoyan saat ini telah menjadi ahli tingkat atas yang terkenal di dataran tengah. Dengan kekuatan kelas Douzunnya, sudah cukup baginya untuk menjadi eksistensi legendaris di dalam kekaisaran Jiama. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya ia telah mencapai harapan Xiaozan terhadapnya saat itu. Namun sayangnya, ia tidak dapat melihat momen melambung putranya. "Aku akan menyelamatkan ayahku. Ini janjiku kepada kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki kedua. Aku tidak punya muka untuk kembali dan melihat mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah," ucap Xiaoyan lembut. Suaranya sedikit serak. Gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini telah menekan pundaknya sejak dia masih muda. Untungnya, itu tidak membuatnya terpuruk. Sebaliknya, dia telah tumbuh dengan cepat di bawah tekanan semacam ini hingga dia mencapai tahap ini hari ini. "Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah nyawaku yang sudah tua ini," ucap Yalau menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut dan tertawa. "Jika ayahmu tahu bahwa anak kecil itu yang saat itu sudah menjadi ahli yang mandiri, kemungkinan besar dia akan sangat senang," ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum. Ia mengedipkan matanya dan menahan perasaan agak masam. Ia langsung bertanya, "Apakah guru tahu di mana ayah dipenjara di dataran tengah?" ucap Xiaoyan. "Tidak ada di dataran tengah," ucap Yalau berkata dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini.
Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksud guru?" ucap Shoyen. "Aku juga tidak yakin mengapa Aula Jiwa sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena giok kuno yang ada padamu," ucap Yalao mengernyitkan alisnya sedikit dan kembali berkata, "Klanku memiliki alamku, sementara kekuatan dan fondasi Aula Jiwa tidak kalah dengan klanku," ucap Yalao. "Guru, maksudmu Aula Jiwa juga menciptakan alam mereka sendiri?" ucap Shoyen sedikit terkejut saat dia berkata. "Alam jiwa," ucap Yalao mengangguk pelan dan menjawab pelan. "Namun para ahli yang mengetahui alam jiwa hanya sedikit di dataran tengah. Mengenai pintu masuk ke alam jiwa, bahkan aku tidak mengetahuinya," ucap Yalao. "Ayahku telah dipenjara di alam jiwa," ucap Shoyen bertanya dengan suara dalam. "Itu benar," ucap Yalao. Tinju di balik lengan baju Shoyen sedikit mengencang. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dengan lembut. Sebuah giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Giok Dewa Kuno Tause, target dari Aula Jiwa. Namun ia tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Selain ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu, ketika giok kuno ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, benda itu tidak pernah bereaksi untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Fraksi Aula Jiwa sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, dikabarkan bahwa Aula Jiwa memiliki nama lain sejak lama, ucap Yalao menyipitkan matanya sedikit dan kembali berkata dengan lembut, "Nama mereka dikenal sebagai Klan Hun," ucap Yalao. "Klan Hun," ucap Shoyen. Tangan Shoyen yang memegang batu giok kuno itu bergetar dan dia berkata, "Mungkinkah batu giok itu diwariskan dari zaman kuno seperti klanku?" ucap Shoyen. "Aku tidak terlalu yakin tentang ini, namun pacar kecilmu itu mungkin mengetahui beberapa informasi," ucap Yalao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Semakin dia bersentuhan dengan Aula Jiwa, semakin dia merasakan kemisteriusan dan keanehan dari fraksi yang terjalin di seluruh benua ini. "Sun-er," gumam Shoyen dan sedikit mengangguk. "Aku hanya bisa memberitahumu sejauh ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara kau dan Aula Jiwa nantinya, guru pada akhirnya akan mendukungmu. Bahkan, jika aku mempertaruhkan hidupku yang lama ini," ucap Yalao. Yalao tersenyum tipis. Ia menepuk bahu Shoyen. Setelah itu ia memegang kotak kayu itu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Shoyen tersenyum tipis sambil memperhatikan punggung Yalao dan Feng Zunze. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap ke langit. Sebuah tekad perlahan muncul di wajahnya. "Ayah, tidak peduli seberapa kuat Aula Jiwa, aku akan tetap menyelamatkanmu. Tunggu aku," gumam Shoyen. Yalao memilih untuk segera melakukan retret setelah memperoleh buah bayi jiwa. Hanya jika aura spiritual esensinya terisi kembali, ia akan dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, ia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Douseng di masa mendatang. Setelah Yalao melakukan retret, kelompok Shoyen beristirahat terlebih dahulu selama beberapa hari. Mungkin Luan dan yang lainnya bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela nafas lega ketika mendengar bahwa misinya berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Shoyen sekali lagi mengalami sakit kepala. Kali ini, sakit kepalanya disebabkan oleh racun dalam tubuh Qinglin. Racun pengikis jantung Kaisar Piton adalah racun yang sangat terkenal di dataran tengah. Racun jenis ini dikabarkan tidak memiliki penawar. Namun, Shoyen juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawar di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena itu, ia membenamkan kepalanya di banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yalao. Ia bahkan meminjam buku racun 7 warna yang diperoleh dokter berkecil saat itu untuk dipelajari. Meskipun racun mematikan ini membuatnya sakit kepala, beruntunglah surga memberi ganjaran kepada mereka yang berusaha. Setelah mencari selama 4 hingga 5 hari dalam kegelapan total ini, Shoyen akhirnya menemukan cara untuk menghilangkan racun itu. Di satu tempat, ada sebuah pegunungan yang tenang dan sejuk di gunung belakang pavilion bintang jatuh. Di tengah gua itu ada sebuah kolam kecil yang dibangun dengan batu-batu. Saat itu, air jernih menggelegak di dalam kolam itu.
kolam itu tampak seperti sedang mendidih. Xiaoyan sekali lagi mengambil bubuk atau cairan obat saat ia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, ia menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam berangsur-angsur berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian, ia berhenti. Ia membalikkan tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Bagian dalam botol giok itu berisi zat kaya seperti energi murni. Melihat botol giok ini, binatang kecil seperti salju di dada Xiaoyan segera mengeluarkan suara keras. Saat ini, ekspresi binatang kecil itu sangat lamban, bahkan bulunya menjadi lebih pucat. Itu menyebabkan seseorang merasa sakit hati ketika melihatnya. Yakinlah bahwa aku akan mengganti rugi setelah ini, ucap Xiaoyan tertawa getir. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut binatang pil. Baru kemudian dia sedikit pulih. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia benar-benar telah berusaha keras untuk membuat hewan ini menyumbangkan darahnya. Botol giok itu dimiringkan dan cairan perak itu perlahan menetes ke bawah. Akhirnya cairan itu mendarat di kolam. Seketika suara mendesis yang menusuk telinga pun terdengar. Setelah cairan itu menetes di dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. Qinglin, lepaskan pakaianmu dan masuklah ke kolam. Jika kau dapat menyerap semua energi ini, itu seharusnya dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatan di kelas Dousun, ucap Xiaoyan sembari menyimpan botol giok itu, menoleh dan tersenyum berbicara kepada Qinglin di sampingnya. Qinglin awalnya terkejut ketika mendengar ini. Wajahnya langsung memerah. Aku mengerti, ucap Qinglin. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat sikap ini. Dia berbalik dan kemudian berkata, karena harus selalu menambahkan berbagai bubuk obat, aku khawatir aku tidak bisa pergi, ucap Xiaoyan. Baiklah, ucap Qinglin. Wajah Qinglin memerah saat dia mengakuinya dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia segera melepaskan pakaiannya. Dengan suara cipratan, dia masuk ke kolam kecil dengan segera. Xiaoyan menoleh setelah mendengar suara percikan air. Pandangannya mengarah ke kolam dan melihat Qinglin hanya menampakkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya. Hal itu menambah pesona yang memikat padanya. Masuki kondisi latihanmu dan seraplah kekuatan obat di dalam kolam, ucap Xiaoyan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan cemas di hati Qinglin berangsur-angsur mereda ketika mendengar suara lembut Xiaoyan. Dia menenangkan pikirannya sambil menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode latihannya. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat Qinglin berhasil memasuki kondisi latihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba tertuju pada punggung mulus yang Qinglin perlihatkan di atas permukaan air. Saat kabut kolam air naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang bercokol jika diperhatikan dengan seksama. Namun, ular piton besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Saat Xiaoyan sedang mengamati tato misterius itu dengan tercengang, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular kepala 9 itu tiba-tiba terbuka pada saat itu. Tiba-tiba, perasaan brutal melonjak dalam hati Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Apa? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menjadi waspada setelah kebrutalan itu muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat mundur dan matanya juga buru-buru mengalihkan pandangan dari tato itu. Mata Xiaoyan berangsur-angsur kembali normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia perlahan menelan ludahnya. Hatinya dipenuhi rasa terkejut. Mengapa ada sesuatu yang begitu ganas di tubuh Qinglin? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat perasaan brutal di hatinya berangsur-angsur menghilang. Ia ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati menoleh ke arah punggung Qinglin. Namun, kali ini ia jauh lebih berhati-hati. Ia menguji pikirannya dan api ungu coklat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tato misterius di punggung mulus Qinglin di tengah kabut panas kolam yang samar-samar juga terlihat sebagian. Mata ular berkepala 9 itu kembali tertutup. Oleh karena itu, perubahan tak terduga seperti sebelumnya tidak muncul kembali. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Ia fokus pada tato misterius itu. Tato itu seharusnya cukup besar karena hanya sebagian tubuh ular berkepala 9 itu yang terlihat di atas permukaan air. Jelas tubuhnya yang melingkar itu masih berada di bawah air.
Soyan memusatkan perhatiannya pada ular berkepala 9 yang misterius ini. Hatinya terasa sangat hampa. Ia belum pernah mendengar tentang binatang ajaib dengan bentuk seperti itu di benua ini. Terlebih lagi dari aura ganas yang tampaknya menyebar dari binatang ajaib ini yang menyebabkannya tidak berdaya saat ia lengah. Jelas bahwa ini bukanlah binatang ajaib biasa. Benda ini, apa sebenarnya itu? Gumam Soyan. Soyan mengernyitkan alisnya erat-erat. Namun beberapa saat kemudian dia masih bingung. Bentuk aneh ini, bahkan ular piton tanah dalam 9 tenang tidak terlihat seperti ini, bukan? Soyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menekan keraguannya di dalam hatinya setelah berpikir lama dengan sia-sia. Ketika Qinglin bangun, dia berencana untuk bertanya langsung padanya. Dia seharusnya tahu situasi yang sebenarnya. Pikiran ini terlintas di hati Soyan dan dia pun menghentikan pikiran-pikiran sia-sia ini. Dia melirik warna di dalam kolam dan sekali lagi mengeluarkan botol kio kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menemukan sedikit cairan berwarna merah pucat dari dalamnya. Upaya untuk menghilangkan racun pengikis jantung Kaisar Piton dari tubuh Qinglin melibatkan proses yang cukup rumit. Untungnya, Soyan saat ini dianggap sebagai guru alkemis sejati. Jika orang lain yang melakukannya, kemungkinan besar orang itu tidak memiliki kemampuan untuk membantu Qinglin menghilangkan racun tersebut. Meskipun Soyan menyadari bahwa upaya menyingkirkan racun pengikis jantung Kaisar Piton sangatlah merepotkan dan menghabiskan waktu, ia tidak menyangka bahwa ia akan menghabiskan waktu 4 hari. Soyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dilemparkan ke dalam kolam telah mencapai lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan merasuki kolam, sampai akhirnya bahkan kabut itu sendiri menjadi kental. Meskipun waktu dan bahan obat sudah sangat habis, ekspresi Qinglin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi panas yang membumbung. Uap tipis yang tersisa di antara kedua alisnya juga berangsur-angsur menghilang. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikis jantung Kaisar Piton di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari Soyan mengurus pembuangan racun dalam tubuh Qinglin, Soyan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari mengamati, ia menemukan bahwa tampaknya ada peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh Qinglin. Tato ular berkepala 9 yang misterius itu juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala itu perlahan terbuka sedikit. Pembukaan kecil mata ular inilah yang menyebabkan Soyan tanpa sadar merasakan jejak kekerasan yang menyebar di dalam hatinya. Untungnya, kekuatan mentalnya kuat dan ia bisa mengabaikan efek dari ular berkepala 9 yang tidak biasa itu. Setelah mengalami perubahan ini, Soyan juga menjadi semakin penasaran terhadap tato misterius itu. Benda ini seharusnya berasal dari zaman kuno. Namun, kemungkinan besar benua Doki saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Soyan pasti setidaknya pernah mendengar sesuatu tentangnya. Sementara Soyan yang penasaran, dia juga mengerti bahwa hal terpenting adalah melenyapkan racun dalam tubuh Qinglin terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Kekhawatiran pahit semacam ini berlanjut selama 3 hari sebelum mata Qinglin yang telah tertutup selama 7 hari akhirnya menunjukkan sedikit aktivitas. Air kolam yang berwarna merah juga samar-samar terus mengeluarkan gelembung-gelembung air di dalam kolam. Udara panas naik dan samar-samar terlihat sosok anggun yang menawan. Selama 10 tahun ini, gadis kecil dari masa lalu telah menjadi pribadi yang bersemangat dan memikat. Soyan duduk di atas batu di samping kolam. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Dia merasakan bahwa ada sedikit aktivitas yang tidak biasa telah muncul di dalam kolam saat ini. Apakah ini akan segera selesai? Gumam Soyan. Soyan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mendengar suara percikan air yang keluar dari kolam. Seketika dia tertekun dan baru saja akan berdiri ketika seluruh kolam tiba-tiba berguncang hebat. Apa yang telah terjadi? Ucap Soyan. Ekspresi Soyan sedikit berubah. Ia buru-buru berdiri dan matanya berhenti pada kolam yang tertutup kabut. Aktivitas tidak biasa terpancar dari tempat itu. Soyan menyipitkan matanya. Dia menatap tajam ke bagian dalam kolam. Tampaknya ada garis besar yang samar-samar terlihat di dalam kabut.
Xiaoyan sedikit mengernyit saat merasakan perubahan yang tidak biasa ini. Doki di dalam tubuhnya beredar dengan cepat. Kabut energi yang menyebar tiba-tiba bergoyang saat Doki beredar di dalam tubuh Xiaoyan. Seketika, sebuah mata aneh seukuran kepala muncul entah dari mana. 3 titik kecil membesar di dalam mata yang dipenuhi cahaya hijau. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud seperti iblis yang mengelilingi mata dan berputar dengan cepat. Pupil bunga ular hijau 3 giok, kumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan langsung berdegup kencang saat melihat mata iblis itu. Tubuhnya secara refleks bergerak mundur. Tubuh Xiaoyan baru saja mundur ketika mata iblis itu tiba-tiba meledak. Sosok besar melesat keluar dari dalam kolam. Sosok itu menerjang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan segera menghirup udara dingin saat dia melihat sosok besar yang menerkam. Dan itu adalah ular besar yang memiliki 9 kepala ular buas. Tubuh kepala ular itu berwarna merah tua. Itu seperti darah segar yang telah mengendap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, aura ganas yang sulit dijelaskan menyebar darinya. Ular raksasa itu menggelengkan 9 kepalanya yang ganas. 18 mata iblis dari kepala ular itu benar-benar berubah menjadi merah darah saat ini. Selain itu, hal yang paling misterius adalah bahwa bagian dalam mata merah darah itu sebenarnya sama dengan pupil bunga ular hijau 3 giok yang digunakan King Lin. Xiaoyan memusatkan perhatiannya pada ular berkepala 9 yang menyerbu ke arahnya dengan cepat. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak keras ketika ular itu hendak menerkam tubuhnya. King Lin, teriak Xiaoyan. Teriakan Xiaoyan ini disertai dengan Doki, bagaikan guntur yang meledak di dalam gua, menyebabkan gua berguncang hebat. Tubuh besar ular berkepala 9 itu juga bergetar karena teriakan ini. Ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di matanya yang berwarna merah darah. Sesaat kemudian, warna merah darah itu benar-benar memudar dengan cepat dan warna hijau zamrud perlahan pulih. Setelah warna hijau giok itu muncul, tubuh besar ular berkepala 9 itu tiba-tiba meledak menjadi gelombang cahaya yang kuat. Tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Seketika, ia berubah menjadi tubuh kecil yang jatuh dengan keras dari udara. Tubuh Xiaoyan berkelebat saat melihat tubuh King Lin jatuh. Dia meraih pinggang mungil King Lin. Perasaan lembut tanpa tulang itu membuat jantungnya sedikit berfluktuasi. Dia buru-buru menenangkan pikirnya sebelum menatap King Lin yang terbangun dengan perasaan kehilangan dan kemudian berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. King Lin yang perlahan membuka matanya menatap Xiaoyan yang berada di dekatnya. Awalnya dia terkejut. Perasaan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dengan suara dentuman. Dia buru-buru melepaskan diri dari tangan Xiaoyan dan bersembunyi di balik pilar batu dalam sekejap. Xiaoyan tanpa sadar mengusap hidungnya saat mendengar suara gesekan yang berasal dari balik pilar batu. Ia merasa sedikit malu. Baru setelah King Lin mengenakan pakaiannya, dia keluar dari pilar batu dengan wajah memerah. Xiaoyan terbatuk-batuk kering ketika melihat cuping telinganya yang merah menyala. Namun kemudian dia buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, "Apa yang terjadi saat itu? Kenapa hal semacam itu bisa berada di tubuhmu?" ucap Xiaoyan. King Lin terkejut ketika mendengar ini. Seketika dia menyilangkan kedua tangan kecilnya dan berkata dengan takut-takut, "Itu adalah jiwa ular langit kuno," ucap King Lin. "Ular langit kuno," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tercengang. Dia pernah mendengar tentang ular langit kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu leluhur binatang ajaib ular kuno. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dikabarkan bahwa itu adalah binatang ajaib yang dapat dianggap setara dengan ponik surga kuno. Namun, jumlah ular langit kuno ini lebih sedikit daripada ponik surga. Oleh karena itu, bahkan tidak perlu lagi membicarakannya sekarang, karena sudah jelas ia telah punah bahkan sejak zaman kuno. Itu tidak benar. Aku ingat buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki 9 kepala, ucap Xiaoyan. Ini adalah ular langit kuno yang bermutasi. Aku juga tidak tahu mengapa seperti ini. Ketika aku tiba di dataran tengah saat itu, aku tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular langit kuno. Karena penasaran, aku akhirnya menggunakan pupil bunga ular hijau 3 giok. Namun akhirnya
aku bisa benar-benar memanggil tubuh spiritual, ucap King Lin. Wajah kecil King Lin tampak masam saat dia kembali berkata, sangat sulit untuk menjernihkan makhluk ini. Ia tidak mendengarkanku meskipun aku telah menggunakan pupil bunga ular hijau 3 giok. Kadang-kadang ia akan keluar dan membuat masalah. Untungnya dengan peningkatan kekuatanku, daya tahan makhluk ini juga menjadi semakin lemah. Kemungkinan besar aku akan dapat dengan mudah mengendalikannya di masa depan, ucap King Lin. Wajah Xiaoyan tercengang mengendalikan ular langit kuno yang bermutasi. Makhluk ini adalah makhluk yang sebanding dengan ponik surga kuno. Jika ia tumbuh di masa depan, ia bahkan mampu melawan elit Doseng. Bukankah kau mengatakan bahwa pupil bunga ular hijau 3 giok milikmu tidak mampu mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular yang memiliki garis keturunan kuno, ucap Xiaoyan. Jika ular langit kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan mampu mengendalikannya. Namun, makhluk ini hanyalah roh. Selain itu, bukan aku yang mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya, ia ingin tetap berada di tubuhku, ucap King Lin lalu kembali berkata tanpa daya. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari binatang ajaib yang benar-benar memiliki garis keturunan kerajaan selama zaman kuno. Salah satunya adalah ular langit kuno, sementara yang lainnya adalah piton penelan langit. Ular piton tanah dalam 9 tenang saat ini hanyalah keturunan mereka, ucap King Lin. Piton penelan langit, gumam Xiaoyan. Xiaoyan segera mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Dia sepertinya mengingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti ular piton penelan langit 7 warna. Racun di tubuhmu seharusnya sudah teratasi, bukan? Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya, bertanya dan menatap King Lin. King Lin mengangguk, kemudian dia tersenyum dan berkata, saat ini kekuatanku juga telah stabil mencapai dusun bintang 1. Jika aku menggunakan pupil ular hijau 3 giok, kemungkinan besar aku akan mampu mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan dusun bintang 4, ucap King Lin. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini. Pupil bunga ular hijau 3 giok milik gadis ini memang terlalu menakutkan. Bahkan tanpa menyebutkan kemampuannya mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular, hanya dengan mengendalikan roh ular langit kuno itu dengan lancar saja di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya sudah teratasi, ayo kita pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Ia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Sekarang saatnya untuk memulai memurnikan tubuh untuk Yalau. Cerita berpindah pada Yalau yang duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya terpejam. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat bergetar di sekujur tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Yalau saat ini mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi kekuatan spiritual yang berfluktuasi memberi seseorang perasaan dipenuhi dengan kehidupan. Tampaknya memiliki keaktifan yang lebih besar daripada kekuatan spiritual di masa lalu. Xiaoyan yang telah menerima berita itu bergegas masuk ke aula besar. Matanya melirik Yalau yang duduk di kursi pemimpin. Dengan kemampuannya saat ini, Xiaoyan secara alami dapat merasakan perubahan dalam kekuatan spiritual Yalau saat ini. Segera setelah itu, dia berbicara dengan gembira. Guru, apakah mungkin bagimu untuk mengisi kembali aura spiritual esensimu? Ucap Xiaoyan. Yalau perlahan membuka matanya. Ia menatap Xiaoyan yang berjalan cepat sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu ia berkata, efek pengobatan buah bayi jiwa tingkat emas sangat kuat. Aura spiritual esensiku sekali lagi pulih ke puncaknya, ucap Yalau. Kalau begitu, masalah pemurnian tubuh bisa dimulai, bukan? Ucap Xiaoyan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan yang berbeda, ucap Yalau menjawab sambil tersenyum. Guru dapat yakin, murid ini telah mengumpulkan semua bahan-bahan ini selama bertahun-tahun ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Sebuah pil obat besar bermata naga berputar dan menetes. Aroma pil yang begitu kuat yang tidak mungkin untuk disembunyikan menyebar dari dalamnya. Ini menyebabkan pikiran seseorang menjadi kuat. Ini adalah pil obat tingkat 8, ucap Feng Sunze. Keterkejutan segera muncul di mata Feng Sunze saat dia berkata ketika dia melihat pil obat itu.
Itu benar, dan itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 warna pil petir, ucap Yalau mengangguk perlahan. Dia segera mengungkapkan jumlah warna pil petir yang dialami pil obat ini. Segera dia menatap Xiaoyan dengan senang dan berkata, keahlian alkemismu tidak pernah diabaikan selama bertahun-tahun ini, ucap Yalau. Teman, kau bisa tenang saja tentang ini. Xiaoyan juga seorang juara pengumpulan pil. Dia tidak lebih buruk darimu saat kau masih muda, ucap Feng Sunze membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Guru, ini adalah pil pelebur darah penumbuh tulang, ucap Xiaoyan. Jari Xiaoyan dengan lembut menjentikan botol giok dan botol itu perlahan melayang di depan Yalau. Segera setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan botol giok transparan lainnya lagi. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok itu. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Ini adalah darah esensi dari pohon iblis surga. Jumlahnya mungkin kurang, tetapi akan sangat berguna, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Ini tentu saja adalah darah esensi yang telah dimurnikan Xiaoyan dari tulang-tulang pondok iblis surga saat itu. Untuk kerangka, aku punya satu yang termasuk dalam kelas dosong tingkat atas, ucap Xiaoyan lalu melambaikan tangannya secara acak. Mayat yang disegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara ketiga bahan ini yang membuat Xiaoyan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasa sedikit gembira melihat kerangka seseorang di kelas dosong tingkat atas. Namun dengan peningkatan levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi mampu menarik perhatian Xiaoyan. Jika itu adalah kerangka, aku punya satu yang termasuk dusun bintang 4 di sini, ucap Feng Sunze di samping sembari tertawa. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah peti mati mendarat di tanah. Ada kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Sebuah fluoresensi samar mengalir di atas tubuh kerangka itu. Ini adalah musuhku di masa lalu. Dia kemudian mati di tanganku. Aku takut tidak ada yang mau mengurus mayatnya, jadi aku akhirnya membantunya menyimpannya, ucap Feng Sunze. Xiaoyan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada bicara Feng Sunze yang santai. Sepertinya Feng Sunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan mau berurusan dengan mayat orang itu. Ketiga bahan ini semuanya berkualitas tinggi. Bahan-bahan yang kita saring dari ketiganya seharusnya dapat membuat Youchen pulih ke kekuatan puncak seperti sebelumnya. Namun, aku bertanya-tanya apakah dia mampu menembus kelas dosun dan mencapai kelas doseng, ucap Feng Sunze membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Kurasa cukup sulit, ucap Yalau. Yalau menggelengkan kepalanya. Dosun dan doseng adalah dua tingkat yang sama sekali berbeda. Seorang dosun elit dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Namun di sisi lain, seorang doseng bahkan berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat fondasi dataran tengah, dosun elit dapat dianggap sedikit, tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun doseng elit sama sekali berbeda. Ambil saja Xiaoyan sebagai contohnya. Meskipun dia telah tiba di dataran tengah selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan doseng elit sejati. Tentu saja, persyaratannya adalah tidak memasukkan kerangka doseng yang ditemui Xiaoyan dalam sisa-sisa peninggalan kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit sisa jiwa doseng elit. Benda itu tidak dapat dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan itu menyebabkan Xiaoyan, hantu tua Zhaixing, dan para ahli lainnya tampak sangat menderita. Mereka hampir jatuh dalam situasi yang tidak terduga. Melalui kasus ini, samar-samar dapat terlihat betapa menakutkannya seorang doseng yang asli. Tingkat itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah terkumpul, kita harus bertindak besok. Semakin cepat Youchen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit pavilion bintang jatuh perlu khawatir tentang balas dendam dari aula jiwa. Aula cabang aula jiwa dihancurkan dan dimanfaatkan di dalam reruntuhan kuno. Mengingat cara aula jiwa melakukan sesuatu, itu pasti tidak akan dengan mudah menelan kerugian sebesar itu, ucap Feng Sunze menyuarakan pikirannya. Itu benar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Yalau mengangguk. Saat ini semuanya mungkin tampak tenang, tetapi jelas bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai.
Setelah memutuskan dengan Nyalau tentang waktu untuk memurnikan tubuh, Joyen kembali ke kamarnya karena sudah larut malam. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalikkan tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. Ketiga tulang rusuk itu tentu saja adalah tulang rusuk yang telah dipatahkan Joyen dari kerangka itu. Di dalamnya tersembunyi rahasia teknik Douglas Dean. Namun, sejak dia kembali ke pavilion bintang jatuh, dia belum mengamatinya dengan seksama karena dia sibuk mengeluarkan racun dari Genglin. Setelah mendengar Feng Sunsen menyebutkan masalah aula jiwa yang akan segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Ketika berhadapan dengan faksi yang begitu besar, pada dasarnya dia akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang adalah dengan berlatih teknik Douglas tinggi. Teknik Douglas Dean yang legendaris sangat kuat. Bahkan pada saat ini, Joyen tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang tercipta ketika kerangka Doseng melepaskan teknik Douglas Dean saat itu. Tulang rusuk itu terasa dingin saat berada di tangan Joyen. Tulang rusuk itu tidak terasa kasar seperti tulang. Sebaliknya, tulang rusuk itu tampak seperti batu giok yang sempurna saat disentuh, tampak halus dan dingin, memberikan perasaan yang luar biasa. Tulang rusuknya ditutupi oleh karakter kecil yang misterius. Karakter ini sangat misterius. Hal ini memberikan kesan yang samar. Joyen mengamati 3 tulang rusuk itu dengan seksama. Dia mengingat karakter-karakter misterius itu di dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Sepertinya metode biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk ini, gumam Joyen. Wajah Joyen menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuk itu dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar. Namun, kekuatan itu langsung terpatul kembali saat menyentuh tulang rusuk. Joyen langsung terkejut sebelum dia menghela nafas lega. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang, gumam Joyen. Joyen mengepalkan tangannya setelah memikirkan hal ini. Api berwarna ungu kecoklatan menggulung dan membumbung dari telapak tangannya. Setelah itu, api itu meliliti 3 tulang rusuk putih seperti batu giok. Suhu yang mengerikan dengan cepat menyebabkan udara di dalam ruangan menjadi kering. Api yang menakutkan itu membakar tulang itu dengan ganas. Namun, tulang yang tampaknya lemah ini tidak bergerak sedikit pun. Warnanya bahkan tidak berubah sedikit pun. Joyen tidak terkejut dengan situasi ini. Jika segel yang dipasang oleh Doseng elit bisa dipatahkan dengan mudah, itu akan terlihat seperti permainan anak-anak. Joyen tetap tenang. Ia membiarkan api jantung 3000 teratai terus membakar 3 tulang rusuk itu. Ia perlahan menutup matanya dan langsung memasuki mode latihannya. Api ungu coklat menyala dengan ganas di dalam ruangan. 3 tulang rusuk di dalamnya juga samar-samar memancarkan cahaya redup. Proses pemanggangan ini berlangsung dari sore hingga larut malam, berlangsung selama hampir 10 jam. Di bawah nyala api jantung 3000 teratai yang membara, ketika tulang rusuk itu berangsur-angsur berubah sedikit. Warna putih giok itu pun perlahan menjadi pucat, dan semacam warna emas gelap pekat menggantikannya. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat riak aneh yang menyebar dengan tenang di bawah cahaya keemasan itu. Sesaat kemudian, suara aneh dari cairan yang mengalir tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan yang sunyi itu. Mata Joyen yang tertutup rapat juga perlahan terbuka saat ini. Matanya menatap ke arah api di depannya sebelum menjadi terkejut. Nyala api saat ini tidak lagi memiliki jejak tulang rusuk di dalamnya. Hanya cairan emas gelap aneh yang tersisa. Cairan itu perlahan mengalir di dalam nyala api. Cairan itu tampak memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Apakah ini bentuk setelah segel dibuka? Ucap Joyen bergumam pelan. Ia ragu sejenak sebelum menghirup udara dingin dalam-dalam. Tangannya terulur pelan. Setelah itu, tangannya meraih api dan berhenti sejenak. Akhirnya, 1 jari dimasukkan ke dalam cairan emas gelap itu. Jari Joyen dimasukkan ke dalam cairan itu dan terjadilah perubahan. Cairan itu tiba-tiba bergerak dengan kuat. Setelah itu, cairan itu melilit jari Joyen dengan kuat. Cairan itu melilit seluruh tangannya dalam sekejap. Joyen mendesis. Cairan emas gelap itu melilit tangan kanan Joyen. Rasa sakit yang hebat yang tak tertahankan tiba-tiba terpancar dari telapak tangannya.
Hal ini menyebabkan wajah Xiaoyan berkedut. Setelah dililit oleh cairan emas gelap itu, tangannya malah mulai bergetar aneh. Suara tulang yang ditekan juga samar terdengar. Tanganku akan lumpuh, gumam Xiaoyan. Rasa perih itu semakin kuat. Tepat ketika Xiaoyan mengira tangannya akan diremas hingga hancur, rasa sakit yang hebat itu tiba-tiba berhenti. Cairan berwarna emas gelap itu juga mengalir ke tangannya seperti air banjir dan menghilang dengan cepat. Xiaoyan bahkan tidak sempat terpana oleh pemandangan aneh ini sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar saat ini. Cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Suara gumaman rendah dan dalam juga keluar dari mulutnya. Ini adalah telapak tangan penciptaan surga aku, gumam Xiaoyan.